Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sedang rame nih di Kabupaten Bekasi, yaitu terkait dengan penolakan rencana pembangunan TPST di Kecamatan Cibitung, tepatnya di Desa Kertamukti. Dan TPST ini akan dibangun di beberapa tempat lainnya di Kabupaten Bekasi, yaitu di Kecamatan Babelan dan di Kecamatan Kedung Waringin. Mengapa masyarakat menolak pembangunan TPST? Dan tentu saja ini ada kajiannya ya. Yang paling pertama adalah bahwa TPST ini akan mengakibatkan terjadinya proses pencemaran udara, baik dari sisi bau maupun dari timbulan gas metan yang dihasilkan. Apalagi di TPST ini juga nanti akan menampung sampah dari berbagai macam sumber penghasil sampah, terutama dari pasar. Selain itu juga itu dapat menyebabkan vektor penyakit, menjadi sarang vektor penyakit, dan itu bisa tersebar di wilayah sekitar TPST. Selain pencemaran udara dan vektor penyakit juga yang juga menjadi perhatian kita adalah terjadinya kerusakan infrastruktur, terutama jalan dan saluran. Jalan yang menuju akses ke TPST tentu akan terus-menerus dilintasi oleh mobil truk pengangkut sampah, dan ini berisiko, apalagi sampahnya yang mengandung air, dan ini airnya akan menetes ke jalan dan jalan menjadi cepat rusak dan korosif ya. Selanjutnya juga yang paling terpenting adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Bagaimana proses kualitas lingkungan ini bisa terjadi? Yaitu apabila terjadi adanya air lindi dan kemudian itu dibuang di sembarang tempat, terutama di saluran umum, apalagi sampai ke sungai, dan itu pasti akan merusak wilayah di sekitarnya. Di beberapa tempat proses TPST ini banyak ditolak, yaitu di Bantul, di Piungan, kemudian di Sidoarjo juga terjadi penolakan, termasuk di Pamulang. Jadi agar diperhatikan. Jadi sejauh ini saya dapat memahami ya kekhawatiran dari masyarakat Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung terkait rencana pembangunan TPST itu sendiri ya. Mengingat pengolahan sampah ini tidak bisa dibilang main-main. Pengolahan sampah ini harus ditangani oleh SDM yang mumpuni. Tidak hanya sekedar konsep dan seremonial, apalagi hanya sekedar pencitraan. Hati-hati. Ini akan berdampak luas dan panjang bagi masyarakat, karena keberadaan TPST ini akan terus-menerus ada di lokasi tersebut, dan apabila lokasi ini berdekatan dengan lingkungan masyarakat, ini akan beresiko besar ya. Seperti yang di part 1 tadi saya sampaikan, bahwa timbulan pencemaran udara dari bau, vektor penyakit, terus kemudian gas metan, terus terjadinya penurunan kualitas lingkungan dari air lindi, dan terjadi penurunan atau kerusakan dari infrastruktur di sekitar lokasi, baik jalan, saluran, debu akibat dari truk yang lalu lalang. Ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi jangan asal deh gitu loh. Jadi konsepnya harus benar-benar tepat gitu. Nah, terus lagi terkait dengan teknologi yang akan diterapkan di TPST ini adalah RFD, yaitu
refuse derived fuel ini adalah mengolah sampah menjadi energi biomasa. Ini membutuhkan lahan yang cukup luas. Nah, jadi sampah itu kemudian yang dari luar tuh disimpan dulu, ditumpuk dulu di lokasi, dan itu tadi yang dikhawatirkan, menimbulkan bau, apalagi ketika musim hujan. Air lindinya akan mengalir ke saluran umum, saluran drainase umum, sampai ke sungai, dan resiko ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi masyarakat. Jadi tolong diperhatikan, ditinjau kembali agar membangun TPST ini yang awalnya merupakan solusi terhadap timbulan sampah yang semakin membludak di Kabupaten Bekasi ini justru akan menjadi ancaman. Ada berbagai macam penolakan TPST oleh warga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stitch untuk video ini. Ada informasi menarik yang menjadi perhatian saya, yaitu bahwa akan dibangun tempat penampungan sampah terpadu atau TPST di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, yang katanya akan dibangun dekat dengan pemukiman warga. Jaraknya kurang dari 100 meter. Kenapa harus begitu? Sementara masih banyak lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman warga, dan memang secara rencana tata ruang wilayah untuk Kabupaten Bekasi memang dikhususkan untuk proses pembuangan sampah itu di Desa Bojongmangu. Dan yang lebih menariknya lagi adalah bahwa bukan cuma dibangun di Cibitung saja TPST ini, tapi juga akan dibangun di Babelan dan di Kedung Waringin. Pada prinsipnya pembangunan TPST di Kabupaten Bekasi memang menjadi salah satu progres ya dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan atau timbulan sampah yang sudah sangat luar biasa banyak untuk Kabupaten Bekasi itu sendiri. Namun membangun TPST di sekitar pemukiman warga itu juga sangat beresiko. Di antaranya akan terjadi proses pencemaran udara. Itu udah pasti. Kemudian bau, dan yang paling berbahaya adalah tersebarnya vektor penyakit. Vektor-vektor penyakit ini bisa banyak, bisa nyamuk, bisa lalat, bisa serangga lainnya yang bisa mengakibatkan bahwa terjadinya penyebaran penyakit akibat dari proses pengumpulan sampah di lokasi TPST itu sendiri. TPST ini setelah saya cari tahu merupakan program kerjasama dengan pemerintah Denmark melalui KLHK, dan akan menjadi pilot project untuk Kabupaten Bekasi untuk membuat keripik sampah. Ya, keripik sampah ini juga nanti akan menghasilkan atau menjadi salah satu bahan bakar energi. Tapi walaupun begitu, saran saya